Selamat malam semua. Perkenalkan kami dari kelompok multivariat. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang distribusi normal multivariat. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama. Sebelum kita masuk ke materinya, sebaiknya kita mengingat terlebih dahulu bahwa distribusi normal univariat dengan mu dan variasi sigma mempunyai fungsi densitas probabilitas, di mana teman-teman bisa lihat pada slide, di mana untuk fungsinya itu yaitu fx sama dengan 1/akar dari 2 pi sigma kuadrat eksponensial min 1/2 dikali dengan X kurang mu per sigma dikuadratkan. Untuk X-nya itu lebih besar sama dengan min tahingga dan lebih kecil sama dengan positif tahingga. Plot dari fungsi densitas probabilitas tersebut di atas mempunyai bentuk lonceng seperti yang tergambar pada gambar 4.1. Seperti tampak pada gambar di samping, di mana kita akan memperoleh dua persamaan, yaitu yang pertama, P untuk X di mana lebih besar sama dengan mu kurang sigma dan lebih kecil sama dengan mu tambah sigma sama dengan 0,68, dan P untuk X lebih besar sama dengan mu kurang 2 sigma, lebih kecil sama dengan mu tambah 2 sigma sama dengan 0,95. Fungsi distribusi normal dengan min mu dan variasi sigma kuadrat ditulis dengan notasi n mu sigma. Notasi distribusi normal univariat ini akan diperluas untuk kasus multivariat kuantitas, di mana kita peroleh persamaan X kurang mu per sigma dikuadratkan sama dengan X kurang mu dikali dengan sigma kuadrat dipangkatkan min 1 dikali dengan X kurang mu, kemudian diperluas untuk vektor X dengan dimensi P menjadi X kurang mu aksen dikali dengan sigma pangkat min 1 dikali dengan X kurang mu, di mana untuk mu sendiri merupakan ekspektasi dari X dan sigmanya adalah kovariansi dari X dengan sigma definit positif. Supaya volume di bawah luas, maka kita akan menggunakan eksponensial dari minus 1/2 dikali dengan X kurang mu aksen dikali dengan sigma pangkat min 1 dikali dengan X kurang mu. Sama dengan 1, maka diperoleh konstantanya yaitu 2pi dipangkatkan minus P/2 dikali dengan mutlak sigma dipangkatkan minus 1/2. Dengan demikian, densitas multivariat P dimensi untuk vektor random, kita peroleh X-nya itu sama dengan X1 sampai dengan XP. Mempunyai bentuk seperti yang tertera pada slide, yang kemudian diberi notasi dengan NP mu sigma. Berikutnya kita akan masuk ke contoh 4.1. Distribusi normal dua variat dengan mu-nya sama dengan mu1, mu2, dan sigmanya sama dengan sigma 11, sigma 12, sigma 21, dan sigma 22. Di mana untuk mu1-nya sama dengan ekspektasi X1, mu2 sama dengan ekspektasi X2, sigma 11 sama dengan variansi X1, sigma 22 sama dengan variansi X2, dan untuk sigma 21 sama dengan sigma 12 sama dengan kovariansi dari X1 dan X2. Kita akan memperoleh hasil dari kemudian untuk sigma min satunya itu sama dengan 1 per sigma 11, sigma 22 dikurang dengan sigma 12 dikuadratkan dikali dengan matriks dari sigma 22 minus sigma 12 minus sigma 12 dan minus 1 dan sigma 11. Dengan menuliskan sigma 12 sama dengan rho 12 dikali dengan akar sigma 11 dan dikali lagi dengan akar sigma 22 didapat sigma 11, sigma 22 itu dikurang dengan sigma 12 dikuadratkan, kita akan memperoleh hasilnya yaitu sigma 11, sigma 22 dikali dengan 1 kurang rho 12 dikuadratkan, dan X kurang mu aksen dikali sigma pangkat min 1 dikali dengan X kurang mu. Kemudian kita akan mengoperasikan
persamaan-persamaan di atas sehingga kita memperoleh persamaan yang terakhir yaitu 1/1 kurang P1 rho 1 2 kuadrat dikali dengan X1 kurang mu1 per akar dari sigma 11 dikuadratkan ditambah X2 kurang mu2 per akar sigma 22 dikuadratkan dikurang 2 rho 12 dikali X1 kurang mu1 per sigma per akar sigma 11 dikali dengan X2 kurang mu2 per akar sigma 22. Dengan mengingat mutlak sigma sama dengan sigma 11, sigma 22 dikurang sigma 12 dikuadratkan sama dengan sigma 11, sigma 22 dikali dengan 1 kurang rho 12 kuadrat. Jadi X-nya sama dengan X1, X2 mempunyai densitas Fx sama dengan 1/2pi dipangkatkan rho per 2 dikali dengan sigma mutlak sigma dipangkatkan 1/2 eksponensial dari min 1/2 X kurang mu aksen dikali dengan sigma pangkat min 1 dikali dengan X kurang mu atau bentuk lain dari fx-nya sendiri seperti yang tertera pada slide. Dari kedua bentuk densitas variabel random X di atas, bentuk pertama lebih banyak digunakan dari bentuk ini. Untuk densitas normal rho variat, P dari X dengan tinggi konstan adalah merupakan elipsoida. Dengan perkataan lain, densitas normal multivariat konstanta pada luasan dengan jarak X kurang mu aksen dikali dengan sigma pangkat minus 1 dikali dengan X kurang mu konstan. P ini juga disebut kontur. Kontur densitas konstan itu sama dengan X dengan syarat X kurang mu aksen dikali dengan sigma pangkat minus 1 dikali dengan X kurang mu sama dengan C kuadrat itu sama dengan luasan semua elipsoida dengan pusat mu. Sedangkan sumbu elipsoida searah dengan eigenvektor sigma pangkat min 1 dengan panjang sebanding dengan kebalikan jarak akar eigenvalue sigma pangkat minus 1. Perhitungan menggunakan sigma pangkat min 1 dapat dihindari mengingat eigenvalue dan eigenvektor sigma pangkat min 1 tertentu bila eigenvalue dan eigenvektor sigma tertentu. Baik, kita akan masuk ke teorema 4.1. Bila sigma definit positif sehingga sigma inverse ada, maka sigma E sama dengan lambda E berarti sigma inverse E sama dengan 1/lambda E dan sigma inverse definit positif. Di sini kita akan melakukan pembuktian karena sigma definit positif akibatnya vektor eigen E tidak sama dengan 0 sehingga 0 itu lebih kecil E aksen sigma E sama dengan E aksen sigma E sama dengan E aksen lambda E sama dengan lambda E aksen sama dengan lambda. Untuk E-nya sendiri yaitu kita akan memperoleh hasilnya lambda sigma inverse E atau 1/lambda E sama dengan inverse E sama dengan sigma inverse E. Yang berarti bahwa 1/lambda E adalah eigenvalue dan eigenvektor dari sigma inverse. Kemudian untuk sembarang X, X aksen sigma inverse X sama dengan X aksen dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai P, 1/lambda I, EI aksen X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai P, 1/lambda I, X aksen EI dikuadratkan itu lebih besar sama dengan 0. Di mana untuk X aksen EI aksen sama dengan 0 untuk setiap I hanya bila X sama dengan 0 yang berarti I untuk X tidak sama dengan 0 mengakibatkan sigma I sama dengan 1 sampai P 1/lambda I dikalikan dengan X aksen EI dikuadratkan itu lebih besar 0 atau sigma inverse definit positif. Kontur densitas konstan untuk distribusi normal P variat adalah elipsoida dan memiliki persamaan seperti yang tertera pada slide. Elipsoida ini berpusat di mu dengan sumbu plus minus C akar dari lambda I EI dan sigma EI sama dengan lambda I EI
I-nya itu dari 1 sampai P. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut. Sumbu utama elipsoida adalah garis yang melalui dimensi tertinggi. Bila sembarang garis melalui mu memotong, luasan elipsoida di titik dengan koordinat X, maka sumbu utama mempunyai koordinat yang memaksimumkan kuadran jarak terhadap mu, yaitu X kurang mu aksen dikalikan dengan X kurang mu, dengan syarat X kurang mu aksen sigma inverse X kurang mu sama dengan C kuadrat. Dengan Lengre multiplier lambda akan dicari X supaya kita memperoleh persamaan fx-nya seperti yang tertera pada slide. Setelah fx itu mencapai maksimum, maka kita akan memperoleh persamaan dot f x0 per dot x sama dengan 2x kurang mu aksen dikurang 2 lambda sigma inverse dikali x kurang mu sama dengan 0 sama dengan identitas I sama dengan I kurang lambda sigma inverse dikali x kurang mu sama dengan 0. Kemudian karena sigma non singular, maka sigma kurang lambda I dikali dengan x kurang mu sama dengan 0. Jadi koordinat yang menentukan sumbu utama proporsional dengan elemen eigenvektor sigma, eigenvektor yang mana, di mana eigenvektornya itu kita peroleh dari I kurang lambda sigma inverse dikali X kurang mu sama dengan 0 dikalikan dengan 4X kurang mu aksen, sehingga kita memperoleh persamaan seperti yang tertera pada slide, yaitu di mana persamaan akhirnya yaitu 4 lambda C kuadrat. Untuk suatu C tertentu panjang sumbu utama mencapai maksimum bila lambda adalah eigenvalue terbesar dari sigma. Kita sebut dengan lambda 1, dengan panjang sumbu utamanya adalah 2C akar lambda 1 E1, atau sumbu utamanya adalah plus minus C akar lambda 1 E1, dengan E1 adalah eigenvektor yang bersesuaian dengan lambda 1. Sumbu panjang yang kedua dan seterusnya didapat dengan cara yang sama bila eigenvalue berbeda, misalnya lambda 1 lebih besar lambda 2, seterusnya sampai dengan lambda P lebih besar 0, posisi sumbu-sumbu tertentu secara tunggal karena lambda I tidak sama dengan lambda J, berarti EJ sama dengan 0. Maka sumbu ke I dan sumbu ke J saling tegak lurus untuk setiap I dan J. Kemudian bila ada dua eigenvalue yang sama, berpotongan elipsoida dengan bidang yang dihasilkan oleh kedua sumbu yang disesuaikan dengan kedua eigenvalue tersebut berbentuk lingkaran. Perhatikan bila diambil transformasi Y sama dengan A aksen dikali dengan X kurang mu dengan kolom ke I dari matriks A adalah eigenvektor satuan EI. Maka matriks kovariansi dari Y adalah A aksen sigma A. Untuk pembuktian ini akan ada dalam modul pembelajaran kedua. Sedangkan variansi pada sumbu ke I dan kovariansi antara sumbu ke I dan ke J adalah variansi YI sama dengan EI aksen sigma EI sama dengan lambda I, kovariansi YI YJ sama dengan EI aksen sigma EJ, di mana untuk I-nya tidak sama dengan J, sehingga kita akan memperoleh hasilnya itu sama dengan 0. Kemudian kita akan masuk ke teorema 4.2. Bila variabel random X berdistribusi normal multivariat dengan min mu dan matriks kovariansi sigma, maka MXT sama dengan eksponensial T aksen mu ditambah 1/2 T aksen sigma T. Untuk pembuktiannya, teman-teman bisa lihat pada slide untuk pembuktian dari teorema 4.2, di mana fx sama dengan 2 pangkat minus 1 pi dipangkatkan p/2 dikali dengan mutlak sigma 1 per mutlak sigma dipangkatkan minus 1/2 eksponensial minus 1/2 dikali x kurang mu aksen dikali sigma inverse dikali x kurang mu, di mana untuk xi-nya itu lebih besar dari negatif tahingga dan lebih kecil dari positif tahingga, di mana untuk I-nya itu sama dengan 1 sampai dengan P. Sehingga kita akan memperoleh
dari inisial T aksen X Fx dengan R-nya itu sama dengan X dengan syarat XI lebih besar dari min tahingga dan lebih kecil dari positif tahingga untuk I-nya itu dari 1 sampai P. Dari kemudian kita integral lagi persamaan yang tadi di atas sehingga kita akan memperoleh eksponensial T aksen mu ditambah 1/2 T aksen sigma T. Carilah kedua sumbu kontur densitas untuk distribusi normal bovariat untuk suatu kejadian khusus yaitu sigma 11 sama dengan sigma 22. Penyelesaiannya, densitas normal bivariat dengan matriks kovariansi sigmanya sama dengan sigma 11, sigma 12, sigma 21, dan sigma 22. Eigenvalue dari matriks kovariansi didapat dari mutlak sigma kurang lambda I sama dengan 0, sehingga dapat diturunkan, yaitu dapat diturunkan dan kita memperoleh sebuah matriks di mana matriksnya itu sigma 1 dikurang lambda, sigma 12, sigma 21, sigma 11 dikurang lambda sama dengan 0. Sigma 11 dikurang lambda dikuadratkan dikurang sigma 12 dikuadratkan sama dengan 0, dikurang sigma 12 dikali lambda kurang sigma 11 ditambah sigma 12 sama dengan 0. Sehingga kita akan memperoleh nilai dari lambda satunya itu yaitu sigma 11 ditambah sigma 12 dan nilai dari lambda 2-nya itu sama dengan sigma 11 dikurang dengan sigma 12. Eigenvektor untuk EI ditentukan oleh sigma E sama dengan lambda 1E. Di mana tadi kita sudah mempunyai nilai kita sudah mengetahui nilai dari sigmanya berapa. Kemudian kita akan memasukkannya ke dalam persamaan yang baru yaitu sigma 11 matriks sigma 11, sigma 12, sigma 21, sigma 22 dikalikan dengan matriks E1 E2 sama dengan sigma 11 ditambah sigma 12 dikalikan dengan matriks E1 E2. Dari situ kita akan memperoleh dua persamaan lagi yaitu yang pertama sigma 11 E1 ditambah sigma 12 E2 itu sama dengan sigma 11 ditambah sigma 12 dikali E1. Dan sigma 12 E1 harusnya E2 sigma 12 E2 ditambah sigma 11 E2 itu sama dengan sigma 11 ditambah sigma 12 E2. Kedua persamaan ini mengakibatkan E1 dan E2. E1 sama dengan E2. Misalnya dengan mengambil E1-nya sama dengan 1, maka E2-nya juga akan sama dengan 1. Dengan normalisasi didapat pasangan eigenvalue, eigenvektor pertama yaitu lambda 1 sama dengan sigma 11 ditambah sigma 12 dan E1-nya itu matriks 1/2 dan 1/2. Untuk menentukan nilai dari untuk menentukan eigenvektor E2, kita akan melakukan cara yang sama seperti dalam menentukan eigenvektor E1, sehingga kita akan memperoleh hasil dari lambda 2-nya sendiri itu sama dengan sigma 11 dikurang dengan sigma 12 dan nilai dari E2-nya itu sama dengan matriks 1/2 dan minus 1/2. Bila kovariansi sigma 12 atau korelasi rho 12 berharga positif, maka lambda 2 sama dengan sigma 11 tambah sigma 12 merupakan eigenvalue terbesar. Eigenvektor yang bersesuaian dengannya adalah E1 aksen sama dengan matriks 1/2, 1/2 yang merupakan sudut arah 45 derajat melalui titik mu1 aksen sama dengan matriks mu1 mu2. Sumbu-sumbu elips densitas diberikan oleh plus minus C akar lambda I YI dan plus minus C akar YI EI dengan masing-masing eigenvektor mempunyai panjang sumbu dan
dan sumbu panjang bersesuaian dengan X 2A merupakan eigenvalue terbesar sumbu utama dari elips densitas teman saya Sani Nuban. Oke, yang berikutnya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Bila kovariansi atau korelasi negatif, maka lambda 2 sama dengan sigma 11 dikurangi sigma 12 merupakan eigenvalue terbesar. Nah, sumbu utama dari elips densitas konstan diberikan oleh vektor dengan vektor E2 aksen dengan komponen vektornya adalah 1 per akar 2 dan min 1 per akar 2 yang mempunyai sudut arah 135 derajat melalui titik mu1 aksen di mana komponen vektornya adalah mu1 dan mu2 seperti tampak dalam gambar 4.2b. Jadi, sumbu-sumbu elips densitas konstan untuk distribusi normal bivariat dengan sigma 11 sama dengan sigma 12 diberikan oleh yang pertama adalah plus minus C akar dari sigma 11 ditambah sigma 12 dikali dengan matriks kolom 1 per akar 2 dan 1 per akar 2. Dan yang kedua adalah plus minus C akar dari sigma 11 dikurangi sigma 12 dikali dengan matriks kolom 1 per akar 2 dan negatif 1 per akar 2. Nah, dari teorema 4.10 dalam kegiatan belajar 2 di modul ini, kita dapat hasil bahwa dengan dipilih C kuadrat sama dengan C kuadrat alfa, di mana C kuadrat alfa adalah 100 alfa persentil untuk distribusi C kuadrat dengan derajat bebas P, maka dihasilkan kontur yang 1 kurang alfa 100% data. Dengan kata lain, daerah elipsoida X yang memenuhi X dikurangi mu aksen dikali sigma inverse X kurang mu itu lebih kecil sama dengan C kuadrat dengan derajatnya alfa, mempunyai probabilitas 1 dikurangi alfa. Nah, dari tabel dapat dilihat bahwa C kuadrat 50% itu sama dengan 1,39 dan C kuadrat untuk 10% sama dengan 4,61. Nah, dengan demikian untuk contoh 4.2 ini dengan rho 12 lebih besar 0, kontur 50% untuk distribusi normal bivariat adalah X dikurangi mu aksen sigma inverse X kurang mu sama dengan C kuadrat 50% itu sama dengan 1,39 dan X kurang mu aksen sigma inverse X kurang mu sama dengan C kuadrat 10% sama dengan 4,61 seperti termuat dalam gambar 4.3. Slide berikutnya. Yang berikutnya kita akan masuk ke contoh 4.3. Nah, di contoh 4.3 ini diketahui vektor random yang pertama X-aksen, di mana vektor random X-aksen ini mempunyai komponen vektornya yaitu X1, X2, X3, berdistribusi normal multivariat dimensi 3 dengan minnya mu1 dan matriks kovariansinya adalah sigma 1, dan vektor random Y aksen dengan komponen vektornya Y1, Y2, Y3 berdistribusi normal multivariat dimensi 3 dengan minnya mu2 dan matriks kovariansinya sigma 2. Nah, X dan Y ini diketahui independen dengan mu1 aksen, mu2 aksen, sigma 1, sigma 2 seperti tertera pada slide. Nah, di sini kita diminta untuk mencari distribusi dari X tambah Y dengan petunjuk kita akan menggunakan fungsi pembangkit momen. Nah, kita akan langsung masuk ke penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita tahu bahwa X ini berdistribusi normal multivariat dimensi 3 dengan minnya adalah mu1 dan matriks kovariansinya adalah sigma 1, maka kita akan menggunakan rumus fungsi pembangkit momen, di mana fungsi pembangkit momen untuk X ini adalah ekspektasi dari eksponensial T aksen X, di mana kita peroleh eksponen dari T aksen mu1 tambah 1 per 2 T aksen sigma 1T. Nah, untuk variabel random Y, itu kita tahu bahwa Y itu berdistribusi normal multivariat dimensi 3 dengan minnya yaitu mu2 dan matriks kovariansinya adalah sigma 2, maka kita akan menggunakan rumus fungsi pembangkit momen, kita peroleh
fungsi pembangkit momen untuk Y itu adalah ekspektasi eksponen T aksen Y, kita peroleh eksponen T aksen mu2 ditambah 1/2 T aksen sigma 2T. Nah, kita akan langsung mencari fungsi pembangkit momen dari X tambah Y. Karena kita tahu tadi di soal diketahui bahwa X dan Y ini independen, maka kita akan langsung memasukkan ke dalam rumus fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen dari X tambah Y itu sama dengan ekspektasi dari eksponen T aksen X tambah Y. Kita akan menggunakan sifat distribusi, ekspektasi eksponen T aksen X itu dikali eksponen T aksen Y, lalu ekspektasi eksponensial T aksen X dikali ekspektasi eksponen T aksen Y, kita substitusikan yang sudah kita ketahui di awal tadi, ekspektasi eksponen T aksen X itu sama dengan eksponen T aksen mu1 ditambah 1/2 T aksen sigma 1T dikali dengan eksponen T aksen mu2 ditambah 1/2 T aksen sigma 2T. Kita peroleh eksponen T aksen mu1 ditambah mu2 ditambah 1/2 T aksen sigma 1 tambah sigma 2T. Nah, persamaan itu akan fungsi pembangkit momen dari distribusi normal multivariat dengan mi-nya adalah mu dan matriks kovariansinya sigma. Sehingga di sini mi-nya itu kita peroleh mu1 tambah mu2 dan sigmanya yaitu sigma 1 ditambah sigma 2. Nah, dalam contoh ini X tambah Y berdistribusi normal 3 multivariat dengan mi-nya mu dan matriks kovariansi sigma seperti tersebut di bawah ini, yaitu mu-nya adalah 564 dan sigmanya yaitu matriks 3 kali 3 dengan komponennya yaitu 741, 483, dan 136. Slide berikutnya, kita akan masuk dalam sifat-sifat distribusi normal multivariat. Nah, di sini ada beberapa sifat penting yang akan kita pelajari, yaitu bila X berdistribusi normal multivariat, maka ada 4 hal yang mungkin, yaitu yang pertama adalah kombinasi linear dari komponen-komponen X juga berdistribusi normal multivariat. Yang kedua, semua himpunan bagian dari komponen-komponen X berdistribusi normal multivariat. Yang ketiga, kovariansi nol antara komponen-komponen menyebabkan komponen-komponen yang bersangkutan independen. Dan yang keempat, distribusi bersyarat dari komponen-komponen adalah normal multivariat. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke teorema 4.3. X berdistribusi normal multivariat dengan variabel P dan mi-nya adalah mu dan matriks kovariansinya adalah sigma, maka A aksen X sama dengan A1 X1 ditambah seterusnya sampai APXP berdistribusi normal dengan variabel P dan min-nya yaitu A aksen mu dan matriks kovariansinya adalah A aksen sigma A. Nah, sini kita akan langsung membuktikan teorema 4.3 ini. Nah, karena X berdistribusi normal multivariat dengan variabel P dan min-nya mu dan matriks kovariansinya adalah sigma, ini kita akan menggunakan fungsi pembangkit momen. Di sini berarti fungsi pembangkit momen dari X itu adalah eksponen T aksen mu ditambah 1/2 T aksen sigma T. Nah, di sini kita akan mencari fungsi pembangkit momen dari A aksen X, maka ekspektasi dari eksponen T aksen A aksen X kita peroleh ekspektasi eksponen T aksen TA aksen dikali X itu sama dengan fungsi pembangkit momen dari X kali AT. Nah, di sini fungsi pembangkit momen dari X AT itu sama dengan eksponen AT aksen mu ditambah 1/2 AT aksen dikali sigma AT. Kita peroleh eksponen T aksen dikali A aksen mu ditambah 1/2 T dikali A aksen sigma AT. Nah, persamaan itu merupakan fungsi pembangkit momen untuk distribusi normal multivariat dengan min-nya adalah A aksen mu dan matriks kovariansinya adalah A aksen sigma A. Jadi terbukti bahwa A aksen X ini berdistribusi normal multivariat dengan min-nya adalah A aksen mu dan matriks kovariansinya adalah A aksen sigma A. Yang berikutnya kita akan membahas teorema 4.4. Nah, teorema ini berbunyi, jika X berdistribusi normal multivariat dengan variabel P dan min-nya mu dan matriks kovariansinya adalah sigma,
maka X tambah D berdistribusi normal multivariat variabel P dengan min-nya adalah mu tambah D dan matriks kovariansinya adalah sigma. Nah, di sini kita akan langsung masuk pada pembuktian. Tadi dikatakan bahwa X-nya berdistribusi normal multivariat dengan min dan matriks kovariansinya adalah sigma dan adalah mu dan sigma. Ini berarti kita akan menggunakan fungsi pembangkit momen lagi, di mana fungsi pembangkit momen untuk X itu kita ketahui bahwa eksponen T aksen mu ditambah 1/2 T aksen sigma T. Maka kita akan mencari fungsi pembangkit momen dari X tambah D, situ kita peroleh ekspektasi dari eksponen T aksen X tambah D, kita akan menggunakan sifat distribusi, ekspektasi eksponen T aksen X itu dikali eksponen T aksen D, lalu kita peroleh eksponen T aksen D dikali ekspektasi eksponen T aksen X. Nah, ekspektasi eksponen T aksen X itu adalah fungsi pembangkit momen dari X, kita masukkan MXT, maka kita tinggal substitusikan dari atas fungsi pembangkit momen itu diperoleh eksponen T aksen D itu dikali eksponen T aksen mu ditambah 1/2 dikali T aksen sigma T. Sehingga hasil akhirnya kita peroleh eksponen T aksen mu tambah D ditambah 1/2 T aksen sigma T. Nah, ini merupakan fungsi pembangkit momen berdistribusi normal multivariat dengan variabel P dengan mu-nya adalah mu tambah D dan matriks kovariansinya adalah sigma. Jadi terbukti bahwa X tambah D ini berdistribusi normal multivariat dengan min-nya adalah mu tambah D dan matriks kovariansinya adalah sigma. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan lanjut membahas teorema 4.5. Nah, teorema 4.5 ini berbunyi, jika X berdistribusi normal multivariat dengan P variabel, dan min-nya adalah mu dan matriks kovariansinya adalah sigma, maka untuk suatu matriks A bertipe Q kali P, maka AX itu berdistribusi normal multivariat dengan P variabel dan min-nya adalah A dikali mu dan matriks kovariansinya adalah A sigma A aksen. Nah, untuk pembuktian teorema 4.5 ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, untuk pembuktian teorema 4.5 ini, karena X berdistribusi normal multivariat P dengan min-nya itu mu dan matriks kovariansinya itu sigma, maka kita akan menggunakan rumus fungsi pembangkit momen MXT sama dengan eksponen dikali T aksen mu ditambah setengah dikali T aksen kali sigma T. Ini sama dengan ekspektasi dari eksponen T aksen AX sama dengan ekspektasi eksponen A aksen T dikali X. Ekspektasi A aksen T kali X ini sama dengan A aksen T diaksenkan lagi, lalu dikali mu ditambah setengah, dikali A aksen T aksen dikali sigma A aksen T. Ini sama dengan eksponen T aksen A aksen mu ditambah setengah A aksen T aksen dikali sigma A aksen T. Sehingga kita akan memperoleh fungsi pembangkit momen dari MAXT-nya sama dengan eksponen T aksen A aksen mu ditambah setengah dikali T aksen kali A sigma A aksen T. Ini merupakan fungsi pembangkit momen berdistribusi normal multivariat P dengan min A mu dan matriks kovariansinya A sigma A aksen. Berikutnya teorema 4.6. Jika X berdistribusi normal multivariat P dengan min mu dan matriks kovariansinya sigma, maka semua himpunan bagian X berdistribusi normal yang berarti bila dibuat partisi untuk matriks vektor X, matriks vektor mu dan matriks vektor untuk sigma dengan elemen-elemennya untuk matriks X berukuran matriks vektor X berukuran P kali R untuk elemennya seperti pada slide, dan untuk matriks mu dengan matriks vektor mu dengan ukuran P kali L dengan elemen pada slide, dan untuk vektor matriks sigma dengan ukuran P kali Q dengan elemen-elemen seperti pada slide, maka kita akan memperoleh yang pertama, X1 akan berdistribusi normal multivariat P variabel, Q variabel dengan min-nya mu1 dan matriks kovariansinya sigma 11, dan yang kedua, X2 berdistribusi normal multivariat
P min Q dengan min-nya itu mu2 dan matriks kovariansinya sigma 22. Slide berikutnya. Untuk pembuktiannya, yang pertama kita akan mengambil matriks vektor A dengan ukuran Q kali P dengan elemen matriks A vektor A ukuran Q kali P seperti pada slide. Kemudian kita akan menggunakan teorema 4.3 sehingga didapat AX ini berdistribusi normal multivariat P dengan min-nya A mu dan matriks kovariansinya A sigma A aksen, yang berarti bahwa matriks vektor baris dengan elemen I0 dikali dengan matriks vektor kolom dengan elemen X1, X2 berdistribusi normal Q-variat dengan min A mu sama dengan matriks vektor baris ukuran dengan elemen I0 dikali dengan matriks kolom dengan elemen X1, X2 itu sama dengan mu1, sehingga X1 sama dengan X1 berdistribusi normal multivariat Q dengan min-nya mu1 dan matriks kovariansinya sigma 11. Dengan cara yang sama, kita akan mengambil matriks vektor dengan ukuran P min Q dikali P dengan elemen matriksnya seperti pada slide. Kemudian kita akan menggunakan teorema 4.5, maka akan didapat AX berdistribusi normal multivariat P dengan min-nya A mu dan matriks kovariansinya A sigma A aksen, yang berarti bahwa matriks vektor baris dengan elemen I0 dikali dengan matriks vektor kolom dengan elemen X1, X2 akan berdistribusi normal Q-variat dengan min-nya seperti pada slide, sehingga kita akan, dan matriks kovariansinya juga seperti pada slide, sehingga kita akan mendapatkan AX sama dengan X2 berdistribusi normal multivariat P min Q dengan min-nya mu2 dan matriks kovariansinya sigma 22. Slide berikutnya. Kemudian yang berikut teorema 4.7. Pada teorema 4.7 ini kita akan mendapatkan tiga bunyi teorema. Yang pertama, jika X berukuran Q1 kali 1 dan X2 berukuran Q2 kali 1 independen, maka kovariansi dari X1, X1 itu sama dengan 0. Yang kedua, jika matriks vektor dengan elemen X1, X2 berdistribusi normal multivariat Q1 min Q2 dengan min-nya itu matriks vektor dengan elemen X1, X2 dan matriks sigma kovariansinya yaitu sigma 11, sigma 12, sigma 21, sigma 22, maka X1 dan X2 independen bila dan hanya bila sigma 12 sama dengan 0. Yang ketiga, jika X1, X2 independen, masing-masing berdistribusi normal multivariat Q1 dengan min-nya mu1 dan matriks kovariansinya sigma 11 dan berdistribusi normal multivariat Q2 dengan min-nya mu2 dan matriks kovariansinya sigma 22, maka kita akan memperoleh matriks vektor dengan elemen X1, X2 akan berdistribusi normal multivariat Q1 tambah Q2 dengan min dan matriks kovariansinya seperti pada slide. Kita akan masuk kepada lema 4.1. Bunyi lema 4.1 ini, jika A matriks bujur sangkar dengan A sama dengan matriks vektor dengan elemen pada slide, maka kita akan memperoleh mutlak dari matriks vektor A itu sama dengan mutlak dari elemen matriksnya, yaitu mutlak dari A22 dikali mutlak A11 kurang A12 dikali dengan inverse dari A12 dikali A21. Untuk A22 ini tidak sama dengan 0. Ini sama dengan mutlak A11 dikali mutlak A22 dikurang A21 dikali inverse dari A11 dikali A12. Untuk A11 tidak sama dengan 0. Lema 4.2, jika A matriks simetris dengan matriks vektor A, elemen-elemennya seperti pada slide, maka kita akan memperoleh A inverse-nya itu sama dengan
matriks vektor I dengan elemen I 0 inverse dari A21 dikali A21 dan I. Kemudian dikali dengan matriks vektor A11 min dengan elemen A11 min A12 dikali inverse dari A22 dikali A21 lalu diinverskan lagi dengan 0 aksen dan inverse dari A22. Lalu dikali dengan matriks vektor dengan elemen I min A12 dikali inverse dari A22 0 aksen dan I. Kemudian masuk 54.3. Jika X dengan elemen-elemen matris vektornya pada slide dan mu dengan elemen vektornya pada slide dan juga sigma dengan matris vektornya dan elemen-elemennya pada slide dan juga A sama dengan X1 dikurang mu1 dikurang sigma 12 dikali inverse dari sigma 22 dikali X2 kurang mu2. Maka X kurang mu aksen dikali inverse sigma dikali X kurang mu itu sama dengan A dikali dengan sigma 11 kurang sigma 12 dikali inverse dari sigma 22 dikali sigma 21 lalu diinverskan dikali A ditambah dengan X2 kurang mu dikali sigma inverse dari sigma 22 dikali X2 kurang mu2. Untuk teorema 4.8 bunyinya, jika X sama dengan matriks vektor dengan elemen pada slide akan berdistribusi normal multivariat P dengan minnya mu dan matriks kovariansinya sigma dengan mu dan sigmanya seperti pada slide dan juga sigma 22 itu lebih besar dari 0 maka dia akan dia memiliki distribusi bersyarat X1 dan diberikan X2 sama dengan X2 adalah normal dengan minnya sama dengan mu11 ditambah sigma 12 dikali dengan inverse dari sigma 22 dikali sigma 21 kovariansinya tidak akan bergantung pada S2. Untuk pembuktiannya, teman-teman bisa lihat pada slide. Yang pertama, pembuktian dari Fx1 X2 dikali dengan X1 per X2 itu sama dengan Fx1 X2 dikali X2 dibagi dengan Fx2 kali X2. Ini sama dengan slide berikutnya. Ini sama dengan Fx2 X2 sama dengan 1 per 2pi dipangkatkan pi min q dibagi dengan 2 dikali dengan mutlak dari sigma dipangkatkan 1 per 2 dikali eksponen min setengah kali X kurang mu diaksenkan kemudian dikali dengan inverse sigma dikali sigma min mu. Dari hasil ini sehingga kita akan memperoleh Fx2 X2 dikali dengan X1 per X2 seperti pada slide. Kemudian berikutnya teorema 4.9. Bunyi teoremanya, jika X berdistribusi normal multivariat P dengan minnya itu mu dan matriks kovariansinya sigma dengan matriks vektor X ukuran P kali L, elemen-elemennya seperti pada slide, kemudian matriks vektor mu dengan ukuran P kali L dengan elemen-elemen pada slide, dan yang terakhir matriks vektor sigma dengan ukuran P kali Q, elemen-elemennya ada pada slide, maka distribusi bersyarat dari X1 dengan X2 dengan X1 sama dengan X2 adalah normal dengan minnya sama dengan mu1 ditambah dengan sigma 12 dikali inverse dari sigma 22 dikali X2 kurang mu2. Matriks kovariansinya sama dengan sigma 22 dikurang sigma 21 dikali sigma 11 diinverskan dikali dengan sigma 12. Untuk pembuktian dari teorema 4.9 ini bisa mengikuti pembuktian pada teorema 4.8 sebelumnya. Kemudian teorema 4.10. Jika X berdistribusi normal P multivariat P dengan minnya mu dan matriks kovariansinya sigma dengan mutlak dari sigma lebih besar 0, maka akan memperoleh dua bunyi
dua bunyi teorema yang pertama, X1 kurang mu aksen dikali inverse dari sigma dikali X kurang mu berdistribusi X P kuadrat atau C sama dengan kuadrat dengan derajat bebas P. Yang kedua, P dikali dengan X dibagi X kurang mu aksen dikali inverse dari sigma dikali X kurang mu lebih kecil sama dengan X P kuadrat dikali dengan alfa sama dengan 1 kurang alfa, di mana himpunan dari X kurang mu aksen dikali inverse sigma dikali X kurang mu lebih kecil sama dengan X P kuadrat kali alfa. Ini merupakan daerah elipsoida. Untuk pembuktian teorema 4.10 ini, yang pertama, karena X P kuadrat didefinisikan sebagai distribusi jumlahan, maka kita misalkan Z1 dipangkatkan 2 sampai dengan ZP pangkat 2, di mana Z1 pangkat 2 sampai ZP pangkat 2 merupakan variabel random yang masing-masing berdistribusi normal dengan min-nya 0 dan matriks kovariansinya itu sama dengan 1, maka dengan menggunakan dekomposisi spektra, inverse dari sigma aksen sama dengan sigma I sama dengan 1 dikali 1 per lambda I dikali EI dikali EI aksen, di mana sigma dari EI aksen ini sama dengan EI dikali dengan lambda I. Sehingga sigma dari sigma inverse sigma aksen dikali dengan EI itu sama dengan 1 per lambda I kali EI. Slide berikutnya. Ini sama dengan X kurang mu aksen dikali inverse dari sigma dikali X kurang mu itu sama dengan J sama dengan 1 sampai P dikali 1 dari 1 per lambda I dikali X kurang mu pangkat X kurang mu aksen dikali EI dikali E aksen I dikali dengan X kurang mu. Dengan mengikuti cara pada slide, sehingga kita akan memperoleh X kurang mu aksen inverse dari sigma dikali X kurang mu sama dengan sigma dari Z sama dengan 1 sampai P dari Z I kuadrat dengan Z I-nya itu sama dengan 1 per akar dari lambda I dikali E I aksen dikali X kurang mu. Kemudian untuk Z-nya itu sama dengan A dikali X kurang mu, di mana matriks vektor Z dengan ukuran P kali L elemen-elemennya pada slide, dan vektor matriks vektor A dengan ukuran P kali L dan elemen-elemennya pada slide, dan X kurang N berdistribusi normal dengan min 0 dan matriks kovariansinya sigma. Maka dengan menggunakan teorema 4.5, Z-nya Z sama dengan AX kurang mu berdistribusi normal multivariat P dengan min-nya 0 dan matriks kovariansinya A sigma A aksen, di mana nilai dari A sigma A aksen ini seperti pada slide, sehingga kita mensubstitusikan semua nilai sehingga kita akan memperoleh matriks vektor identitas. Kemudian menurut teorema 4.7, karena Z1 kuadrat ditambah sampai dengan ZP kuadrat itu merupakan variabel random normal standar yang masing-masing independen, sehingga X kurang mu aksen dikali inverse dari sigma X kurang mu berdistribusi XP kuadrat. Dari bukti yang pertama ini, karena X kurang mu aksen sigma inverse dari sigma dikali dengan X kurang mu berdistribusi XP kuadrat, maka X kurang mu aksen dikali inverse dari sigma dikali X kurang mu lebih kecil sama dengan XP kuadrat dikali alfa, ini sama dengan 1 kurang alfa, di mana X kurang mu aksen dikali inverse dari sigma dikali X kurang mu lebih kecil sama dengan XP kuadrat alfa, merupakan daerah elipsoida. Untuk teorema 4.12, apa bunyi teoremanya? Apabila X1 sampai Xn mutually independen dengan Xj berdistribusi normal multivariat P berdistribusi min-nya itu
sama dengan mu J dan matriks kovariansinya sigma, dan V1-nya sama dengan C1X1 ditambah sampai dengan CNXN berdistribusi normal multivariat P dengan min-nya itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N, CJ mu J, dan matriks kovariansinya sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N dari CJ kuadrat dikali dengan sigma. Selanjutnya V1 sama dengan B1X1 ditambah dengan BNXN, BXN, maka V1 dan V2 mempunyai distribusi normal multivariat bersama dengan matriks kovariansi. Slide berikutnya, matriks kovariansi seperti yang ada elemen-elemennya seperti yang ada pada slide. Dan V1 dan V2 independen bila B aksen C sama dengan sigma J1 sampai N, CJ BJ sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, kita punya variabel random dengan elemennya X11 sampai dengan X1P, X12 sampai X2P, sampai dengan XNP. Ini sama dengan X1 aksen, X2 aksen sampai dengan XN aksen. Ini sama dengan X aksen dengan ukuran 1 kali NP. Berdistribusi normal multivariat dengan berdistribusi norma multivariat NP dengan min-nya itu mu dan matriks kovariansinya sigma X dengan mu-nya itu berukuran P kali L dengan elemen-elemennya seperti pada slide, dan matriks kovariansinya itu sigma X dengan ukuran NP kali NP dengan elemen-elemennya seperti pada slide. Kemudian jika kita ambil sembarang sigma X dengan ukuran NP kali NP itu sama dengan C1I sampai dengan CNI dan B1I sampai dengan BNI, dengan I merupakan matriks identitas bertipe P kali P. Selanjutnya kita akan mendapat AX sama dengan matriks vektor dengan elemen-elemennya seperti pada slide. Ini sama dengan matriks vektor V1 V2 dengan AX-nya itu berdistribusi normal berdistribusi normal multivariat 1P dengan min-nya A mu dan matriks kovariansinya A sigma X A aksen, kemudian dengan menggunakan teorem 4.5 sehingga kita akan memperoleh nilai dari A sigma X A aksen itu sama dengan matriks vektor P dengan elemennya P, Q, dan P. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Yeyen, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa dengan matriks A, matriks X berdistribusi normal multivariat N dengan variabel 1P, di mana untuk mu-nya itu matriks A mu dan untuk kovariansinya itu matriks A sigma X, matriks A transpose. Kemudian dengan menggunakan teorema 4.5 diperoleh hasil sama dengan untuk matriks P-nya itu sama dengan elemen-elemennya teman-teman bisa lihat pada slide. Untuk matriks R-nya juga teman-teman bisa lihat untuk elemen-elemennya itu bisa dilihat pada slide bahwa untuk matriks R-nya itu sama dengan sigma Bij kuadrat dengan J sama dengan 1 sampai N dikalikan dengan matriks sigma. Selanjutnya untuk matriksnya itu sama dengan untuk elemen-elemennya bisa dilihat pada slide, sehingga diperoleh hasilnya itu adalah B aksen C dikalikan dengan matriks C. Dikalikan dengan matriks sigma. Selanjutnya jika sigma dari J sama dengan 1 sampai N dari C, J, BJ dikalikan dengan matriks sigma itu sama dengan B aksen C sama dengan 0. Sedemikian sehingga itu sama dengan 0. Maka untuk teorema 4.7 di mana matriks V1 dan matriks V2 itu independen. Selanjutnya akan diberikan beberapa contoh terkait teorema-teorema yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama itu contoh 4.4 di mana misalkan matriks X berdistribusi normal multivariat dengan P variabel, di mana untuk min-nya itu sama dengan matriks
mu, dan untuk kovariansi itu sama dengan matriks sigma, di mana kita disuruh mencari distribusi dari matriks A transport, matriks X untuk matriks A aksen dengan elemennya itu L kali P. Untuk penyelesaiannya, di sini kita menggunakan teorema 4.3 dapat dipahami bahwa matriks A aksen, matriks X berdistribusi normal multivariat dengan minnya itu matriks A, matriks mu, dan untuk kovariansinya itu matriks A aksen, matriks sigma, dan matriks A. Yang berikut itu matriks A aksen X itu sama dengan untuk elemen-elemennya bisa dilihat pada slide, yaitu 1, 0 sampai dengan 0 dikalikan dengan matriks kolom yaitu X1, X2 sampai dengan XP sama dengan matriks X1. Selanjutnya next slide. Selanjutnya untuk matriks A aksen mu itu sama dengan elemen matriks barisnya itu 1, 0, 0 dan dikalikan dengan matriks kolomnya itu mu1, mu2 sampai dengan mu p sama dengan matriks mu1. Selanjutnya untuk matriks A aksen, matriks sigma, dan matriks A itu sama dengan elemen-elemennya bisa dilihat pada slide. Sehingga dapat disimpulkan bahwa matriks A aksen, matriks X itu sama dengan matriks X1 berdistribusi normal multivariat dengan minnya itu mu1 dan kovariansinya itu adalah sigma 11. Atau secara umum dapat dikatakan bahwa matriks XI itu berdistribusi normal multivariat dengan minnya itu mu I dan kovariansinya itu sigma II. Selanjutnya untuk contoh 4.5, di mana misalkan bahwa variabel random matriks X berdistribusi normal multivariat dengan 3 variabel, di mana untuk minnya itu matriks mu dan kovariansinya itu adalah matriks sigma. Sehingga di sini kita disuruh mencari distribusi dari matriks untuk elemen baris pertama itu X1 dikurangi X2 dan elemen kedua, untuk baris keduanya itu elemen-elemennya itu X2 dikurangi X3. Dan untuk penyelesaiannya di sini kita mengambil bahwa matriks di sini kita mengambil suatu matriks dengan elemen-elemennya itu untuk elemen baris pertama kolom pertama itu 1, baris pertama kolom kedua itu -1, baris pertama kolom ketiga itu 0, baris kedua kolom pertama 0, baris kedua kolom kedua 1, dan baris kedua kolom ketiga itu adalah -1. Maka diperoleh hasilnya itu adalah, di mana tadi sudah diketahui bahwa matriks X1 kurang X2 dan X2 kurang X3 itu sama dengan matriks elemen-elemen pada baris pertama itu adalah 1, -1, dan 0, dan elemen-elemen pada baris kedua itu adalah 0, 1, -1, itu dikalikan dengan vektor kolom yaitu X1, X2, dan X3 itu sama dengan matriks A dan matriks X. Selanjutnya untuk matriks A dikalikan dengan matriks mu itu sama dengan elemen-elemen pada baris pertama itu 1, -1, dan 0, dan elemen-elemen pada baris kedua itu adalah 0, 1, dan -1 dikalikan dengan vektor kolom yaitu X1, X2, dan X3 itu diperoleh hasil matriks dengan elemen-elemen pada baris pertama itu mu1 dikurangi mu2 dan elemen-elemen pada baris kedua itu adalah mu2 dan mu2 dikurangi mu3. Dan yang terakhir itu adalah matriks A dikalikan dengan matriks sigma dikalikan dengan matriks A transfer, A aksen itu sama dengan elemen-elemennya bisa dilihat pada slide, sehingga dilakukan pencakaran secara matematis, diperoleh hasil untuk baris pertama kolom pertama itu adalah sigma 11 dikurangi 2 sigma 12 ditambah dengan sigma 22. Untuk baris pertama kolom kedua itu sigma 12 ditambah sigma 23 dikurangi sigma 22 dikurangi sigma 13. Dan untuk baris kedua kolom
baris kedua kolom pertama itu sigma 12 ditambah sigma 23 dikurangi sigma 22 dikurangi sigma 13, dan untuk baris kedua kolom keduanya itu sama dengan sigma 22 dikurangi sigma 23 ditambah dengan sigma 33. Selanjutnya untuk contoh 4.6, di mana bunyi soalnya itu misalkan variabel random berdistribusi normal multivariat dengan 3 variabel dengan min-nya itu matriks mu dan kovariansinya itu matriks sigma seperti pada contoh 4.5. Apakah variabel random x1, x2, dan x2, x3 itu independen? Untuk penyelesaiannya x1 dan x1, x2, dan x2, x3 itu independen hanya jika sigma 12 ditambah sigma 23 dikurangi sigma 22 dikurangi sigma 13 itu sama dengan 0. Next slide. Karena harga ini dapat dihitung atau tidak diketahui, maka independensi dari x1 kurang x2 dan x2 kurang x3 tidak dapat ditentukan. Selanjutnya untuk contoh 4.7, misalkan variabel random x berdistribusi normal multivariat dengan 5 variabel, di mana untuk min-nya itu matriks mu dan kovariansinya itu adalah matriks sigma. Carilah distribusi vektor random matriks kolom x1 dan x2. Untuk penyelesaiannya, untuk menyelesaikan persoalan ini, diambil matriks x1 itu sama dengan x2, x3, matriks mu1 itu sama dengan mu1, mu2, matriks sigma 11 dengan elemennya itu terlihat pada slide. Sehingga untuk matriks X, matriks mu, dan matriks sigma dapat disusun dan dipartisi sebagai berikut. Untuk penyusunan dan hasil partisinya itu teman-teman dapat melihat pada slide. Kemudian dengan menggunakan bantuan teorema 4.6 diperoleh hasil matriks X1 itu sama dengan elemen-elemennya itu X2 dan X4 dengan distribusi normal multivariat 2 variabel dengan min-nya itu matriks mu11 dan kovariansinya itu adalah sigma 11. Itu sama dengan multivariat normal multivariat dengan 2 variabel, di mana untuk min-nya itu matriks mu2 dan matriks mu4, dan kovariansinya itu matriks elemen baris pertama, elemen pada baris pertama itu adalah sigma 22, sigma 24, dan elemen-elemen pada baris kedua itu adalah sigma 24 dan sigma 44. Selanjutnya untuk contoh 4.8, dimisalkan variabel random matriks X berdistribusi normal multivariat dengan 3 variabel, di mana min-nya itu sama dengan matriks mu dan kovariansinya itu sama dengan matriks sigma. Dengan matriks sigma-nya itu sama dengan elemen-elemen pada baris pertama itu adalah 410, elemen-elemen pada baris kedua itu adalah 130, dan elemen-elemen pada baris ketiga itu adalah 002. Di mana kita akan menentukan apakah X1, X2, dan X3 itu independen. Selanjutnya untuk penyelesaiannya teman-teman bisa lihat pada slide, sehingga diperoleh hasil itu adalah X1 dan X2 mempunyai matriks kovariansi di mana sigma 12 itu tidak sama dengan 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 tidak independen. Selanjutnya untuk partisi dari sigma X dan partisi dari matriks X dan matriks sigma adalah untuk elemen-elemen dari kedua matriks itu dapat dilihat pada slide. Jadi dapat disimpulkan bahwa matriks X itu sama dengan matriks kolom yaitu X1, X2, dan X3 itu mempunyai matriks kovariansi yaitu matriks sigma 12 itu sama dengan vektor kolom 0, 0, 0, 0. Sehingga X1, X2, dan X3 itu independen.
Selanjutnya untuk contoh 4.9. Diketahui matriks kovariansi dengan matriks sigma yang dipartisi menjadi elemen-elemen pada baris pertama itu adalah 411, baris keduanya itu 141, dan baris ketiga itu 111. Di mana kita akan mencari row dari 1.2 terhadap 3. Next slide. Untuk penyelesaiannya, diketahui bahwa rumus row IJ terhadap K itu sama dengan row IJ dikurangi row IH dikalikan dengan row JH dibagi dengan akar dari 1 dikurangi row kuadrat IH dikali dengan 1 dikurangi row kuadrat JH. Itu sama dengan kita substitusikan nilainya yang ditanyakan, yaitu row 12 terhadap K itu sama dengan row 12 dikurangi row 13 dikalikan dengan row 23 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi row kuadrat 13 dikalikan dengan 1 dikurangi row kuadrat 23. Nah, di mana untuk matriks row-nya itu sama dengan elemen pada baris pertamanya itu adalah 1, elemen pada baris pertama kolom kedua itu adalah 1/4, elemen pada baris pertama kolom kedua itu adalah 1/2 dan selanjutnya dan seterusnya sampai elemen baris ketiga kolom ketiga itu adalah 1. Kita substitusikan nilai dari row 1, row 12, row 13, row 23 berdasarkan matriks row ke dalam rumus sehingga diperoleh hasil itu sama dengan 1/4 dikurangi 1/2 dikalikan dengan 1/2 dibagi dengan akar dari 1 kurang 1/2 kuadrat dikalikan dengan 1 kurang 1/2 kuadrat itu sama dengan 0. Baik, terima kasih untuk presentasi yang telah kami paparkan pada malam hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Kami mengucapkan selamat malam dan terima kasih.